selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga meminta uang ke sopir angkutan umum, petugas Dinas Perhubungan di Lombok Timur dimutasi. Jumlah warga terjangkit demam berdarah di Lombok Tengah meningkat memasuki musim penghujan. Ribuan personel TNI Polri siap amankan pemilu di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Video ulah seorang petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur meminta sejumlah uang kepada sopir angkutan umum viral di media sosial dan mendapat sorotan warga. Video berdurasi 30 detik diduga diambil oleh rekan sang sopir karena tidak suka dengan pungli yang dilakukan. Dalam percakapan terdengar oknum petugas meminta sejumlah uang agar sang sopir tidak ditilang karena melanggar lalu lintas. Pemda menyayangkan pungli tersebut dan telah memberikan sanksi administrasi berupa mutasi. Tetapi ini menjadi ancaman peringatan keras bagi semua petugas lapangan untuk bukan berhati-hati, harus menghindari hal-hal seperti itu. Sistem kita sudah semakin ketat gitu kan, itu makanya kita dorong sebenarnya untuk ada pembayaran itu lebih kepada non tunai untuk menghindari hal-hal seperti itu. Pemerintah daerah mengimbau warga tidak takut melaporkan tindakan petugas yang merugikan dan melakukan pungli untuk menjaga reputasi aparatur sipil negara di mata masyarakat. Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan pelajar terjaring dalam operasi Mantap Brata yang digelar Kepolisian Resort Lombok Tengah bersama Satuan Polisi Pamuk Praja Rabu siang. Razia digelar di sejumlah tempat penyewaan game online, warung kopi, hingga taman yang kerap menjadi lokasi menongkrong pelajar. Sejumlah pelajar yang terjaring kemudian didata dan diminta kembali ke sekolah. Polisi juga menyita 2 unit sepeda motor yang diduga bodong. Razia digelar menindaklanjuti laporan warga untuk mencegah tawuran dan balap liar. Tergantung sekolah karena indikasi mereka kumpul dulu baru tawuran karena sering nongkrong di tempat ini pada saat jam sekolah. Makanya kita bersama PPP untuk mengantisipasi di mana jam aktif ada anak-anak yang nongkrong di sini berdasarkan laporan dari masyarakat. Di sini sering ini nggak ada terjadi tawuran atau ada balap motor ya? Di sini terkadang ada dan kita antisipasi itu dari segala yang mengganggu kamtibmas kita laksanakan seperti ini. Razia serupa akan terus digelar hingga akhir tahun untuk menjaga kenyamanan masyarakat menjelang pemilu. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. 5 warga Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah terjangkit demam berdarah memasuki awal musim penghujan pekan ini. Dinas Kesehatan mencatat 3 warga dari Desa Bangket Parak dan 2 warga dari Desa Tanah Awu dirawat di rumah sakit karena positif demam berdarah. Kasus tersebut menambah jumlah warga terkena DBD sejak awal tahun yang mencapai ratusan orang. Dinas menggencarkan pengasapan di wilayah endemik dan kawasan rawan penularan demam berdarah. Puluhan petugas pemantau jentik juga diterjunkan untuk mengingatkan warga agar menjaga kebersihan dan mencegah genangan air di lingkungan tempat tinggalnya. Makanya di Tanah Awu itu kasusnya yang di NS1 itu sekitar 30. Tetapi setelah di cross check dengan pemeriksaan IgGI itu, pemeriksaan positifnya hanya 2.
yang positif di wilayah Desa Tanah Au. Oh, cuma 2 kasus. 2 kasus positif. Dari 30 yang diperiksa. Dari 30 yang hasil pemeriksaan NS1-nya positif, itu pun positif NS1. NS1-nya positif, tapi itu sebetulnya dilakukan untuk screening. Untuk screening pasien DBD. Yang 2 ini masih dirawat. Masih dirawat di puskesmas, tapi sudah kondisinya membaik. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mencatat demam berdarah hingga bulan November mencapai 117 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 98 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sama teman-teman. Masih beroperasinya tambang galian C ilegal di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur disoroti anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Legislator menilai Pemda lambat memproses keluhan tentang tanaman petani yang rusak diduga akibat limbah tambang. Pemda diminta segera menutup dan mencabut izin tambang galian C yang merugikan apalagi beroperasi tanpa izin. Sementara petani yang merasa dirugikan diminta melapor ke penegak hukum atas dugaan pencemaran lingkungan. Mengolah bahan material, kolam pengolah limbahnya. limbahnya dicabut izinnya, kalau beroperasi tangkap langsung aja seperti itu. Tapi selama ini pemerintah malah nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya sekarang harus tegas, pemerintah kita, bupati harus tegas masalah-masalah begini, karena nih petani kita kasihan. Jadi kalau dia nanti ngamuk petani ini, bahaya kita ini. Dia sekarang ini lagi kesusahan. Terkait hal tersebut, Pemda telah mendata dan melaporkan seluruh aktivitas tambang yang bermasalah ke pemerintah provinsi agar dicabut izinnya. Memang pengaduan dari masyarakat itu kemarin kita sudah perlu untuk mengecek izin dari aparat tambang itu. Itu ada yang berizin. Nah, bagi yang berizin ini kemudian kita akan bersurat ke provinsi dalam rangka untuk sesuai dengan kondisi apa yang diakibatkan oleh tambang itu. Jadi kemudian nanti untuk kita minta turun untuk mengecek dari provinsi, karena yang mengeluarkan izin itu adalah provinsi. Pemda berjanji akan meningkatkan pengawasan tambang galian C untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.